Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bahagia itu dimulai dari ini nih ya. Nah buat teman-teman di rumah yang baru gabung, kita akan membahas tentang bagaimana bahagia yang sesungguhnya. Kita lihat dulu, ini ada cuplikan. Pasutri, pasukan. Pasangan, iya pasukan. Pasangan suami istri kok bisa nyuri ya? Nyuri uang 10 juta rupiah di acara pernikahan. Bagaimana sih? Kita lihat yuk. Aksi Pasutri curi uang kondangan di Kudus, nyamar jadi keluarga demi 10 juta. Sepasang suami istri tertangkap basah ketika mencuri uang di sebuah acara pernikahan. Mereka pun kemudian masuk ke rumah penyelenggara hajatan dan mengambil uang sejumlah 10 juta. Dengan modus berpura-pura menjadi keluarga kemudian masuk ke rumah yang punya hajat dan mengambil uang sejumlah 10 juta, tulis keterangan akun tersebut. Ya Allah, itu gimana sih ya kompak dalam keburukan ya. Mudah-mudahan kompaknya dalam kebaikan, amin. Tapi satu lagi kita nggak bisa menghakimi orang, kita nggak tahu masalah hidupnya ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya Habibi, emang bener ada doa supaya kita berlindung nih dari pasangan kita. Mungkin dari Lindung kenapa? ya mungkin ada buruknya, Ada masalah bagaimana, apa nih sama istrinya? enggak, bukan sama aneh, bukan. Ceritanya gitu, ada gak sih doa supaya kita berlindung dari pasangan kita dari apa ya mungkin keburukannya gitu ya. Habib silakan. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fad, Bang Ali. Mas Fad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba berharap akan ridhonya Allah, terlindung daripada suami yang zalim atau istri yang zalim atau anak yang durhaka atau anak yang tidak baik dan berharap semuanya enak dipandang oleh mata. Jadi maknanya adalah kita selalu berharap pasangan kita ini pasangan yang Allah ridhoin. Dan anak kita anak-anak yang Allah ridhoin. Sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Terutama pasangan. Ketika pasangan tersebut menjadi pasangan yang baik. Pasangan yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Maka niscaya kehidupan yang dijalaninya maka akan mendapatkan sebuah kemudahan dan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga adalah sebuah mahligai yang harus dijaga. Rumah tangga berharap akan sakinah, mawaddah warahmah, cinta, kasih sayang dan ketenangan. Dan rumah tangga yang baik berharap akan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan suami yang baik dan perkataan daripada istri yang baik. Kata-kata yang baik, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Dan tentunya berharap juga apa? Suami ataupun istrinya tidak saling menzalimin ataupun maki-maki, cacian, emosional dan lain sebagainya. Karena setiap yang terjadi dalam suami istri adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah kepada Allah. Doanya gampang. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah ini setiap habis salat. Berharap agar apa? Pasangan kita ini pasangan yang enak dipandang. Kalau sampai rumah enak lihatnya, bukan enak, tahu gak? Enak bukan enak. Kalau dipandang enak, kalau dengerin ngomongnya juga enak. Ya kan? Walaupun marahnya juga enak. Jadi apa? Jadi enak, qurratu ayun. Enak dipandang, enak dilihat, senang bawaannya hatinya nikmat. Nah inilah yang harus dibaca. Dan juga ada juga doa kalimatnya seperti ini. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat, pasangan yang menjadikan tua ataupun beruban, jadi banyak pikiran sebelum waktunya, daripada anak keturunan yang berkuasa kepadaku, dari hartanya, dan lain sebagainya, dan menjadi apa? Beban di dalamnya. Dan daripada teman-teman yang zalim atau teman-teman yang suka mengganggu, yang makar kepadaku, dan matanya selalu melihat daripada hal-hal keburukan bukan kebaikan, hatinya mengawasi daripada keburukan dan kejahatan. Namun kalau melihat kebaikanku dia nggak lihat, yang dilihat hanya keburukan. Kalau melihat kejelekanku dia senang, tapi ketika dia melihat kebaikanku dia sembunyikan. Kalau lihat kejelekanku dia ceritakan. Nah ini teman sebegitu ini berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya boleh seperti itu juga, dan juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Yuk diapalin, jangan sampai kita nggak apalin tuh, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya ya. Baik, ini kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya.
Kami menjawab. Ini Baik. mic-nya. Iya, guru. Yang mana Saya yang- sudah mau pilih. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Habib. Habib, makasih ya tongkatnya. Ya Allah, Pantesan bagus beda sama banget. segmen 1 tadi. Oh iya tongkatnya. dong. Udah Iya. dapat ini lapat Bagus kiriman. banget tongkatnya. Tunggu dulu. Yang Saya mana lihat. nih? Ini Bapak. Iya Maaf Bapak. ya, Pak. Iya kenapa Ini ini aja, cuma ya. disapa doang, ditanya kagak. Iya. Ya, silakan. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosmana dari Majelis Taklim Nurul Huda, Soreang, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dulu. Bu, saya Ya. singkat saja pertanyaan saya. Ibu setuju nggak kalau ada yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana? Kurang setuju atau tidak setuju? Kenapa? Kenapa? Kan sekarang apa-apa itu kan harus ada uang. Iya. Terus barang-barang atau yang harus dibelanjakan itu pada naik. Iya. Yang ketiga, penghasilan suami kan tidak tetap. Iya. Itu solusinya gimana Pak Ustadz? Ibu coba tinggal di Gaza. Pasti ibu akan bersyukur. Bener bener iya. Karena bener. di Gaza aja mau kemana-mana susah. Iya. Udah lah ya Bu ya. Iya. Rumahnya dibom. Ibu kan nggak dibom rumahnya kan? Iya, Ya alhamdulillah. udahlah. Sederhana kan? Iya. Bersyukur ya Pak Iya Ustadz. Bersyukur. makanya. Gimana sih? Ayo assalamualaikum. Ya udah. Iya. Dulu, assalamualaikum. Boleh. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. minta maaf dulu sama suami. Minta maaf ya Oh. Pak. Coba. Iya. siap. Suamiku tercinta, Ai. Enggak apa-apa. Minta aku maaf dulu. minta maaf. Tadi saya meninggalkan suamiku tercinta. Itu doang. Saya kan mau nanya, minta maaf karena saya kurang bersyukur. Iya Allah. Salah Malah bikin dia. persoalan baru dia. Iya. Izin Nabi, makasih banyak tongkatnya, Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Bik. Oh jamaah. Bik. Alhamdulillah. Sederhana kebahagiaan itu berawal dari mulut. Orang tidak tahu masalah kita, tapi kita yang memberitahu masalah kita lewat mulut. Ketika ada orang mengeluh, itu maka kalau mau bahagia dimulai dari mulutnya, lisannya. Ketahuilah, kendalikan mulut kita. Tahan, jangan sembarang curhat. Itu dari mulut itu. Maka kalau mau berbicara, berbicara sesuatu yang bermanfaat. Jangan yang tidak bermanfaat. Apalagi menceritakan aib keluarga, kekurangan. Engkau curhat sama orang, belum tentu orang mau terima curhatanmu. Betul. Karena setiap manusia diuji dengan permasalahannya masing-masing. Bukan ujian orang dilampiaskan kepada orang lain. Nah buat kita semua, berbicaralah yang bermanfaat. Lalu camkan ini, tanamkan bahwa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Maka kalau kamu mau tahu siapa orang beriman. Kalau kita mengaku orang beriman, maka berkatalah yang baik. Nah kalau memang tidak bisa berkata baik, lebih baik diam aja. Dan ketahuilah, akhlak seseorang itu diawali dari mulutnya. Diawali dengan mulutnya. Makanya mulut ini dijaga oleh dua mata. Jangan bicarakan kalau tidak jelas penglihatanmu. Dijaga oleh dua telinga kiri kanan. Jangan langsung komen atas apa yang kita dengar langsung diucapkan. Tapi dengarkan dengan teliti. Klarifikasi dulu. Apa Bu? Klarifikasi. Iya. Apalagi dijaga oleh dua hidung. Lubang hidung. Untuk jelas nggak? Dan dijaga oleh, maaf ya Bu, pikiran dan hati. Iya benar. Dipikirkan, jangan langsung diomongin. Masukkan di hati. Ini kalau saya ngomongin sakit hati nggak orang? Yes. Itu. Kebahagiaan diawali dari Iya, mulut, mulut. lisannya. Iya, terima kasih. Gue tepuk tangan dulu ya. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diem. Daripada kita nyakitin orang. Entah dibalas orang nyakitin kita. Ya Masya Allah ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan Bu. Wah bapak nih, sehat Pak? Bapak. Ini dia soalnya. Kan ditanya sehat ya Pak ya. Baik, namanya siapa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Ustadz. Kami dari Majelis Taklim Wanita Nurul Huda Soreang Kabupaten Bandung. Bandung, tepuk tangan dulu. Waduh nih suaranya pelan banget, pertanyaannya kayak sedih nih. Oke ya? Oh enggak, Enggak. Baik silakan. Mau nanya sama Begini, siapa? Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz Sam. Oh Ustaz Syam. Siap Ibu Mangga. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh Ibu warahmatullahi Rosa. wabarakatuh. Iya, ini tentang kebahagiaan ya Pak Ustadz. Ya, Tadi emang Ibu belum bahagia? bahagia dong Pak Ustadz. Ini tentang kebahagiaan. Katanya kebahagiaan itu mudah Pak Ustadz. Iya. Katanya cuma cukup mengendalikan hawa nafsu. Betul. Justru itu Pak Ustadz, susah mengendalikan hawa nafsu. Yes, gitu betul ya. banget Bu. Contohnya gini Pak Ustadz, anak yang suka buat marah, terus suami yang Ngeselin. selalu mengecewakan. Bu, minta maaf lagi sama suami ya. Papa minta maaf ya. Terus itu satu lagi Pak Ustadz kayak rezeki ya seret gitu ya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Itu bisa bikin marah ya Bu ya? Iya. Ibu kalau habis marah sama suami, habis marah sama anak bahagia nggak? Enggak sih. Ya sama aja benar. Jadi suka nyesel gitu Pak Ustadz kalau Oke. udah marah-marah gitu. Terus gimana pencerahannya Pak Ustadz? Minta Ya Allah. Siap. ya itu Mewakili aja kita mungkin ya. semuanya ya. Siap. Mohon Turnuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas guruku silakan. Tapi guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala tentang mengendalikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. Potongan ayat ini menggambarkan wa inna katsiran layudhillun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia disesatkan. Disesatkan dengan apa? Bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Perlu kita catat, setan itu tidak bisa menciptakan api. Tapi ketika hawa nafsu ini memercikkan api, setan akan mengobarkannya sehingga api itu menjadi besar. Ketika seseorang sudah menuruti hawa nafsunya, maka datanglah setan menggodanya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Awalnya cuma jengkel biasa sama anak-anak. Lama-lama muncul setan, memang itu anakmu itu. Kamu kan dahulu kan udah rencana KB, gak mau lahirin dia. Ternyata dia lahir. Tuh lihat tuh pas gedenya jadi anak yang kurang ajar. Datang setan mengobarkan api, mengobarkan sehingga terjadilah daripada rusaknya silaturahim ibu dan anak. Kenapa? Karena disesatkan dengan hawa nafsunya. Bi ahwaihim bi ghairi ilm. Lagi-lagi hawa nafsu itu bisa terturutkan disebabkan bi ghairi ilm, karena tiadanya ilmu. Lagi-lagi pentingnya kita belajar, pentingnya bermajelis ilmu, karena ilmulah yang bisa untuk mengendalikan hawa nafsu seseorang. Coba lihat, orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya, satu, sudah tentu dapat surga. Yang kedua, menang perang besar. Kata Nabi, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, bukankah tadi perang besar sekali ya Rasulullah? Kata Nabi, perang besar itu yang lebih besar adalah perang melawan diri sendiri atau hawa nafsu. Betapa banyak orang terjebak judi online gara-gara hawa
nafsu. Nafsunya pengen cepet kaya, akhirnya judi online. Pengen tenang, mabok-mabokan. Hawa nafsu lagi tuh. Berapa banyak perceraian karena hawa nafsu. Lagi-lagi hawa nafsu. Ya Allah, terima kasih guruku. Siap, sama-sama, Tepuk Bang tangan Ali. dulu yuk. Aduh, ini perang sama hawa nafsu. Sampai kapan? Sampai kita rojiun ya. Kita bakalan perang terus sama hawa nafsu ya. Masya Allah ya. Bahagia itu dimulai dari ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.